걸렸네. Halo guys, banyak sekali di antara kalian yang meminta kita buat membahas series Netflix yang berjudul Squid Game dari Korea ini. Wah, kira-kira seseru apa ya kan? Tanpa basa-basi lagi ya kan? Supaya gak lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya guys. Putar intronya cuy. Dahulu kala, di Korea, sebelum ada gadget, anak-anak sering main bersama permainan tradisional. Salah satunya Squid Game atau permainan cumi-cumi yang terdiri dari dua tim yaitu penyerang dan penjaga. Disebut begitu karena area permainannya seperti cumi-cumi. Tugas penyerang melewati penjaga hingga ke garis finish di kepala cumi. Sementara tugas penjaga, ya ngejaga anjir. Ngejagain penyerang supaya gak bisa mencapai garis finish. Kita masuk ke dunia modern. Seorang pria bernama Seon Gi-hun, anjir susah cuy, selalu bergantung pada ibunya meski ia telah menikah walaupun sudah bercerai dan memiliki seorang anak. Setelah berdebat tentang pekerjaan Gi-hun sebagai supir yang penghasilannya gak seberapa, ibunya yang sudah tua itu memberikan beberapa lembar uang dan meminta Gi-hun membelikan cucunya ayam goreng karena hari ini dia ulang tahun. Namun bukannya pergi membeli ayam goreng, apalagi bekerja, setelah ibunya pergi, Gi-hun malah mengambil ATM ibunya diam-diam dan hendak mengambil sejumlah uang untuk bertaruh pacuan kuda. Awalnya dia salah password berkali-kali, tapi setelah ingat tanggal ulang tahun anaknya, akhirnya dia berhasil. Ternyata tanggal ulang tahun anaknya itu merupakan angka keberuntungannya saat itu, karena dia juga memenangkan pertaruhan ketika menggunakan tanggal tersebut sebagai acuan setelah sebelumnya kalah beberapa kali. Gi-hun berhasil membawa uang sekitar 50 jutaan rupiah. Dia yang kegirangan segera menelpon anaknya kalau dia bisa membeli makanan lezat apa saja di hari ulang tahunnya. Tiba-tiba datanglah gerombolan rentenir yang mau menagih hutang Gi-hun. Gi-hun mencoba kabur bahkan sempat menabrak seorang wanita bernama Kang Sae-byok. Aduh susah namanya anjir. Namun akhirnya dia ketangkap juga. Rentenir itu mencoba menyakiti Gi-hun. Gi-hun hendak membayar sedikit menggunakan uang hasil taruhannya, tapi ternyata uang itu diambil Sae-byok waktu tabrakan tadi. Rentenir itu pun hendak menusuk hidung Gi-hun yang berdarah karena kata dia darahnya Gi-hun sangat lezat. Namun karena kasihan sama Gi-hun, mereka akhirnya memberikan kesempatan satu kali lagi untuk Gi-hun melunasi hutangnya dengan jaminan ginjal dan mata Gi-hun. Gi-hun lalu mengajak anaknya makan di pinggir jalan karena dia sudah tidak memiliki uang ya kan. Lalu ia mengantarnya pulang dengan digendong karena tidak punya ongkos. Miris amat nasibmu ayah Gi-hun. Ketika Gi-hun hendak pulang, dia ketinggalan kereta. Dia yang menunggu kereta berikutnya tiba-tiba didatangi oleh seseorang pria misterius yang mengajaknya bermain sebuah permainan bernama dakji dengan imbalan sejumlah uang jika Gi-hun menang. Tapi jika Gi-hun kalah, maka ia harus membayar dengan jumlah yang sama pula. Nah, karena Gi-hun tergiur dengan uang itu, dia pun menerima tawaran pria itu dan mulai bermain. Namun di awal permainan ia justru kalah. Karena tidak punya uang untuk membayar, pria itu meminta imbalan lain yaitu menampar Gi-hun setiap kali Gi-hun kalah. Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Gi-hun berhasil menang beberapa kali dan mendapatkan sejumlah uang. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia mengetahui banyak tentang Gi-hun, termasuk hutang dia beserta bunganya yang berjumlah miliaran rupiah. Pria itu menyarankan supaya Gi-hun mengikuti sebuah permainan berhadiah uang yang sangat banyak. Pria itu memberikan sebuah kartu berisikan nomor. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Gi-hun menyempatkan diri untuk mendatangi kedai ibu teman masa kecilnya untuk membeli ikan. Temannya bernama Cho Sang-wo. Di kampung mereka, Sang-wo adalah anak paling pintar hingga dipuji-puji sama orang.
Di tengah jalan, Gi-hun sempat memberikan potongan ikan pada kucing jalanan karena merasa kasihan melihatnya kelaparan. Lalu sesampainya di rumah, Gi-hun memberikan sebagian uang yang ia dapat lewat permainan tadi kepada ibunya. Ia bersumpah kalau uang itu bukanlah hasil taruhan ataupun judi. Ibunya lalu berkata kalau tahun depan mantan istrinya akan membawa anaknya pergi ke Amerika karena suami barunya mendapatkan pekerjaan di sana. Si ibu meminta Gi-hun untuk mengambil alih hak asuh cucunya, salah satunya dengan memberikan jaminan kehidupan yang layak. Namun Gi-hun yang hanya sebagai supir dan terlilit hutang miliaran rupiah bisa apa? Saat berpikir di kamarnya, Gi-hun yang tak ingin putrinya dibawa ke Amerika langsung menelpon nomor yang diberikan pria misterius tadi. Dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Gi-hun. Anehnya, ketika Gi-hun masuk ke dalam mobil, di sana sudah ada beberapa orang yang juga bersedia ikut permainan itu. Mereka menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang pingsan. Tiba-tiba, Gi-hun terbangun di sebuah asrama dengan 455 orang lainnya yang juga mengalami hal yang sama. Mereka dipantau oleh beberapa orang yang berpakaian dan bertopeng aneh, termasuk sosok misterius yang bisa dibilang pembuat permainan itu, yang dijuluki frontman. Alasan mereka memakai topeng agar identitas mereka tidak diketahui. Di sana, Gi-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Oh Il-nam, yang mengatakan jika hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki penyakit tumor otak. Kakek itu mengatakan kalau ia ingin bersenang-senang dengan permainan tersebut sebelum ia meninggal. Gi-hun juga bertemu dengan Sae-byok yang lagi dihajar oleh preman bertato naga bernama Jang Deok-su. Gi-hun lalu menghampiri Sae-byok dan memaksa wanita itu supaya mengembalikan uangnya yang pernah diambil. Tak lama kemudian, para kru datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau dalam 6 hari ke depan, mereka akan berpartisipasi dalam permainan. Siapapun yang berhasil menyelesaikan permainan itu akan mendapatkan uang tunai yang jumlahnya tidak sedikit. Semua barang-barang mereka telah disita dan akan dikembalikan jika mereka berhasil menyelesaikan permainan. Beberapa peserta permainan mengira jika mereka diculik, namun kru mengatakan kalau permainan itu dibuat untuk mengubah kehidupan mereka, karena ternyata para peserta di sana rata-rata adalah orang yang terlilit hutang besar hingga tak dapat melunasinya. Sebagai bukti, ditampilkan pula rekaman video fakta beberapa peserta. Gi-hun pun terkejut karena ternyata teman masa kecilnya, Cho Sang-woo, yang diagung-agungkan tetangganya karena kesuksesannya, rupanya juga terlilit hutang akibat penggelapan uang. Sebelum permainannya dimulai, para peserta diminta menandatangani surat perjanjian yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, mereka tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, mereka yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal 3, permainan bisa dihentikan jika mayoritas peserta telah menyetujuinya. Mereka lalu berfoto untuk profil yang ditampilkan di lantai kaca, kemudian digiring menuju suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh hingga tiba di sebuah tanah lapang. Setelah para peserta berkumpul di sana, frontman menyuruh krunya untuk segera memulai permainan pertamanya, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan ini, durasi permainannya 5 menit. Semua peserta boleh bergerak maju untuk mencapai garis finish ketika boneka penjaga mengatakan lampu hijau. Namun sebaliknya, ketika boneka mengatakan lampu merah, semua peserta wajib diam tak bergerak sama sekali, atau kalau melanggar akan tereliminasi. Permainan pun dimulai. Salah satu peserta bergerak maju ketika boneka mengatakan lampu merah, dan semua peserta tampak bingung dengan apa yang terjadi sama pria tersebut. Dan setelah menyadari kalau peserta yang tereliminasi akan ditembak mati, beberapa orang yang ketakutan memilih berlari ke belakang untuk kabur. Alhasil mereka semua ditembak mati. Setelah kejadian itu, tak ada peserta lain yang bergerak maju selain kakek Il-nam, meskipun si boneka robot mengatakan lampu hijau. Dan ketika para peserta sadar kalau waktunya terus berjalan, mereka pun melanjutkan permainan dengan sangat hati-hati. Termasuk Gi-hun dan teman masa kecilnya
Cho Sang-woo. Sang-woo menyarankan supaya Gi-hun bersembunyi di belakang orang di depannya karena boneka itu mendeteksi pergerakan. Meski banyak yang tereliminasi, namun beberapa orang telah mencapai garis finish, termasuk Cho Sang-woo. Sementara Gi-hun hampir saja jatuh dan bergerak ketika boneka mengatakan lampu merah. Beruntung seorang pria di belakangnya yang bernama Abdul Ali berhasil menahannya, hingga mereka berdua berhasil melewati garis finish di detik-detik terakhir. Dan yang belum sampai di garis finish hingga waktunya habis, mereka dinyatakan tereliminasi dan ditembak mati. Permainan pun selesai dan kita diberitahu jika lokasi tempat tersebut terletak di sebuah pulau kosong di bawah tanah. Para kru membawa jasad peserta yang tereliminasi menuju ruangan untuk dikremasi. Meskipun terlihat ada yang masih hidup, tapi kru itu sengaja menutup dan mengunci peti matinya. Setelah permainan selesai, para kru mengatakan kalau sudah 255 peserta yang tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga saat ini hanya tersisa 201 peserta saja. Mendengar hal itu, beberapa peserta memohon agar dipulangkan dengan berbagai macam alasan. Mereka mengira dipaksa ikut permainan itu karena hutangnya. Mereka rasa meskipun punya banyak hutang, bukan berarti mereka layak untuk dibunuh. Namun kru menjelaskan kalau permainan itu tidak ada hubungannya dengan hutang-hutang mereka. Justru sebaliknya, permainan itu akan membantu permasalahan keuangan mereka. Mereka tereliminasi karena sudah melanggar aturan permainannya. Tapi gak harus dibunuh juga, Pinky Boys. Ada gila-gilanya nih orang. Para peserta yang ketakutan tetap ingin pulang, namun kru itu tidak bisa mengabulkannya atas dasar pasal 1 dan pasal 2. Sang-woo lalu mengatakan tentang pasal 3 perjanjian bahwa permainan bisa dihentikan kalau mayoritas peserta menolak untuk bermain. Mereka pun akan melakukan voting, tapi sebelum itu para kru menunjukkan jumlah uang yang akan mereka bawa pulang jika mereka menyelesaikan permainannya sampai tuntas. Karena setiap satu peserta bernilai ratusan juta, jadi setiap kali ada yang tereliminasi, maka jumlah itu akan bertambah. Saat ini total hadiah uangnya berjumlah 300 miliaran rupiah. Kalau mereka memundurkan diri, maka uang itu akan dibagikan ke keluarga yang tereliminasi, sementara mereka akan pulang dengan tangan kosong. Voting pun dimulai dari nomor urut belakang, dan rupanya banyak dari mereka yang berubah pikiran, termasuk Sang-woo, dan tetap ingin bermain. Selain karena merasa tidak adil, mereka juga sangat butuh uang itu. Ketika voting menunjukkan angka yang sama, seluruh nasib mereka kini ada di tangan kakek Ilnam nomor urut 1, dan dia memilih berhenti. Sempat terjadi keributan, namun kru tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah peraturannya. Tapi jika mayoritas dari mereka ingin memulai lagi permainannya, maka akan dibuka lagi karena kehidupan di luar sana belum tentu lebih baik dari permainan itu. Mereka pun dipulangkan dan diturunkan di pinggir jalan sembarangan dengan sangat tidak beradab dalam keadaan setengah telanjang. Gi-hun diturunkan dengan Sebyok. Gi-hun membantu melepaskan tali Sebyok, namun Sebyok hendak meninggalkan Gi-hun karena ia tak mau Gi-hun memaksa dirinya mengembalikan uang yang dicuri. Gi-hun lalu bersumpah atas nama ibunya, namun setelah Sebyok melepas ikatan di tangannya, Gi-hun malah melanggar sumpahnya. Sebyok meninggalkan Gi-hun dalam keadaan kakinya terikat dan merasa kasihan pada ibunya Gi-hun karena sudah dijadikan sumpah oleh anaknya. Sementara Sang-woo diturunkan bersama Ali di pusat kota. Ali hendak meminjam ponsel Sang-woo untuk menelpon seseorang, namun baterainya habis. Sang-woo pun pergi membeli powerbank ke counter, dan setelah dinyalakan ada puluhan notif yang meminta Sang-woo segera membayar pinjamannya. Sang-woo lalu meminjamkan ponselnya pada Ali, dan Ali segera menghubungi seseorang namun tidak diangkat. Saat Sang-woo mengetahui Ali akan berjalan kaki dalam jarak 30 km, dia memberi Ali uang untuk ongkos naik bis. Ali pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Gi-hun mencoba melaporkan kejadian yang baru saja ia alami pada polisi. Tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila dan ditertawakan.
Gi-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu permainan tersebut, tapi mereka malah terhubung pada orang lain sehingga polisi itu pun marah dan langsung mengusir Gi-hun. Gi-hun mencoba menelpon nomor itu lagi, tapi tidak aktif. Seorang detektif polisi bernama Hwang Junho menanyakan tentang masalah Gi-hun tadi, dan ia melihat kartu yang berlogo bulat segitiga kotak. Setibanya di rumah, Gi-hun tak menemukan ibunya. Gi-hun lalu bertemu Sang-woo yang mengintip ibunya di kedai dari jarak jauh. Mereka lalu mengobrol dan rupanya Sang-woo terlilit hutang bermiliar-miliar rupiah, bahkan ia sampai menggadaikan rumah dan kedai ibunya pada bank. Ia takut ibunya diusir. Gi-hun pun syok mendengarnya, tapi Sang-woo tak mau cerita masalahnya. Gi-hun lalu mendapatkan telepon dari rumah sakit dan ia terkejut melihat kondisi ibunya yang terkena diabetes akut dan kakinya harus diamputasi dengan biaya yang tidak sedikit. Ibunya pun memilih pulang dan membuat Gi-hun sadar kalau selama ini Gi-hun hanyalah beban keluarga yang selalu menghabiskan uang dan juga asuransi ibunya untuk judi dan taruhan. Gi-hun berjanji akan mendapatkan uang yang banyak, namun ibunya tak memperdulikan dan pergi meninggalkan Gi-hun. Di perjalanan, Junho mendapat telepon dari ibunya kalau berhari-hari kakaknya tidak ada kabar. Junho lalu mendatangi kos-kosannya dan ibu kos bilang kalau sudah beberapa hari kakaknya tidak pulang, bahkan tidak membayar uang sewanya. Junho lalu menemukan kotak yang berisi kartu mirip seperti punya Gi-hun yang ia lihat di kantor polisi. Sementara itu, Sebyok ditagih janji oleh adiknya Kang Cheol, bukan Cendolo, yang ada di panti asuhan. Sebelumnya Sebyok pernah berjanji akan menyatukan keluarga mereka kembali dan segera pergi dari Korea Selatan. Namun sampai saat ini janji tersebut tidak pernah ditepati. Jadi awalnya mereka datang ke Korea Utara dengan harapan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi mereka berangkatnya ilegal gitu dan berangkatnya terpisah. Orang tua mereka ketahuan, alhasil ayah mereka ditembak mati sementara sang ibu ditahan. Junho mendatangi kantor polisi untuk meminta informasi tentang Gi-hun. Ia beralasan kalau Gi-hun seperti teman lamanya. Ali mendatangi tempat kerjanya dan melabrak atasannya karena tidak mengangkat teleponnya. Ali menagih gajinya selama 6 bulan yang tak dibayar. Bahkan ketika jari Ali terkena mesin, gak ada itikat baik dari bosnya untuk memberikan biaya pengobatan sehingga Ali terpaksa memotong kedua jarinya. Bosnya beralasan kalau omset usahanya lagi turun sehingga terpaksa mereka tidak digaji karena uangnya tidak ada. Namun Ali melihat amplop tebal di meja bosnya. Amplop tebal bukan isi sempak dong, pastinya uang ya kan? Bosnya segera mengambil amplop itu dan pergi menghindari Ali yang terus ngoceh sampai terjadi pertikaian. Ali tak sengaja membuat tangan bosnya terjepit mesin. Ali pun segera mengambil amplop tadi dan berlari. Di tempat lain, Sebyok mendatangi agen broker gitu yang sebelumnya berjanji akan mengeluarkan orang tuanya dengan membayar sejumlah uang, di mana uang itu Sebyok dapat dari hasil mencuri uangnya Gi-hun dan si preman naga Deoksu. Tapi ia justru ditipu. Sebyok akan berusaha mencari uang lagi dan membayarnya, tapi ia mengancam akan menghabisi nyawa agen itu jika ditipu lagi. Malam harinya, di tengah gerimis syahdu, Sang-woo menelpon ibunya dan membuat seolah-olah dirinya masih bekerja di Amerika. Mereka menghentikan teleponannya sementara karena ada pelanggan yang mau beli cumi ibunya Sang-woo. Tiba-tiba datanglah polisi membawa surat perintah penangkapan Sang-woo karena kasus penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang membuat ibunya syok. Polisi meminta agar ibunya memberitahu Sang-woo agar menyerahkan diri supaya hukumannya lebih ringan. Sementara itu, dalam keadaan mabuk, Sang-woo kembali mendapatkan kartu permainan di bawah pintunya. Kali ini bukan berisi nomor telepon lagi, tapi sebuah pesan ajakan. Jika Sang-woo ingin kembali bermain, maka ia bisa pergi ke tempat sebelumnya ia dijemput tengah malam. Ali merasa ketakutan di rumahnya. Istrinya terus bertanya dari mana Ali mendapatkan uang dengan bercak darah. Ali hanya meminta agar istri dan anaknya segera berkemas dan pulang lebih dulu ke Pakistan dengan uang tersebut, sementara dirinya akan menyusul. Gi-hun sendiri mencoba membujuk temannya agar memberi pinjaman uang, tapi temannya si pemilik bar juga gak bisa bantu. Corona toko sepi anjay.
mana istri temannya galak lagi. Gi-hun lalu bertemu kakek Ilnam dan mereka mengobrol sambil minum miras dan nyemil mie mentah. Kakek Ilnam berkata kalau ia memutuskan untuk kembali bermain. Selain untuk menikmati sisa hari tuanya agar tidak membosankan, ia juga berkata kalau para kru memang benar. Kehidupan mereka rupanya lebih menyiksa usai pulang dari permainan. Gi-hun lalu termenung memikirkan ucapan kakek Ilnam. Sementara si perampok Deoksu dijebak oleh temannya sendiri. Dia dicepuin teman dekatnya lalu dikejar para mafia dari Filipina karena hutangnya. Deoksu pun menghabisi temannya itu sebelum kabur dan melompat dari atas jembatan. Gi-hun yang putus asa malah ingin meminjam uang ke mantan istrinya ratusan juta. Yah, lu tahulah, pasti gak bakal dikasih ya kan. Tak berapa lama kemudian suami dan anaknya datang. Gi-hun pun segera pergi karena merasa malu. Tiba-tiba suami mantan istrinya memanggil Gi-hun dan memberikan sejumlah uang dengan catatan Gi-hun tidak boleh datang mengganggu keluarganya lagi, termasuk menemui Gaeong, anaknya. Gi-hun pun langsung menjotos pria itu yang disaksikan anaknya sendiri. Saat pulang ke rumah, Gi-hun bertemu Junho yang telah menunggunya untuk menanyakan tentang permainan yang sebelumnya Gi-hun ceritakan. Namun keterangan Gi-hun malah bertolak belakang. Gi-hun mengaku jika dia hanya mengarang cerita. Junho lalu mengatakan kalau kakaknya memiliki kartu yang sama seperti punya Gi-hun sebelumnya, dan sekarang kakaknya menghilang. Gi-hun pun mengatakan kalau ia menemukan kartu tersebut tergeletak di jalanan. Junho memohon agar Gi-hun membantunya, namun Gi-hun tidak mau dan meninggalkan Junho. Gi-hun lalu menemukan kartu itu lagi di pintu rumahnya yang isinya sama seperti punya Sang-woo. Kemudian Gi-hun dan beberapa peserta permainan sebelumnya berdiri di pinggir jalan lagi tengah malam menantikan jemputan datang. Karena merasa hidup mereka tambah susah, mereka memutuskan untuk kembali ke permainan itu lagi. Mobil jemputan itu datang membawa mereka, kemudian mereka dibius lagi. Ternyata dari tadi Junho mengawasi pergerakan Gi-hun. Dia mengikuti mobil itu. Sementara Sebyok yang ternyata menahan nafas sejak tadi agar tidak terkena biusan berhasil bangun diam-diam. Detektif Junho terus mengikuti mobil yang membawa Gi-hun sampai ke pelabuhan. Di sana terlihat ada banyak sekali mobil yang sama, berjejer memasuki kapal besar. Junho lalu diam-diam masuk ke dalam salah satu mobil itu. Setibanya di kapal, Junho segera keluar, dan ketika pendaftaran ulang peserta dimulai, Junho masuk lagi lalu menyamar sebagai peserta dan pura-pura pingsan. Saat kru bulat hendak memeriksa Junho, ia kebingungan karena data Junho tak tersken. Lalu Junho segera menghajar kru itu ketika lengah, dan kru itu pun meninggal. Junho memakai pakaian kru itu dan membuang mayatnya ke laut. Hampir aja Junho ketahuan dan beruntung ia tidak dicurigai. Kapal itu pun berangkat dan tiba di sebuah pulau. Para peserta kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk digantikan pakaian serta menyita semua barang yang dibawa. Namun tanpa kru sadari, Sebyok yang sejak awal sadar berhasil menyeludupkan pisau. Saat mereka terbangun, rupanya dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali. Di sana mereka mulai membentuk tim masing-masing agar bisa saling membantu untuk menyelesaikan setiap permainan nanti. Deoksu mencoba membujuk Sebyok untuk masuk ke dalam timnya, namun Sebyok tak mau dan justru mengejek, mempermalukan Deoksu di depan teman-temannya. Deoksu yang marah hendak menghajar Sebyok, tapi tiba-tiba Minyeo datang di tengah-tengah mereka dan hendak bergabung dengan tim Deoksu. Sebyok yang melihat ventilasi udara mulai memikirkan sesuatu. Salah satu kru melaporkan para peserta yang kembali pada frontman, dan frontman menyuruh krunya supaya tetap mengawasi peserta yang tidak kembali bermain. Mereka pun lalu diberi makan siang. Gi-hun, Ke-ilnam, dan Sang-woo memikirkan kira-kira permainan masa kecil apa lagi yang akan mereka mainkan di babak berikutnya. Sementara Ali kebingungan dengan semua permainan yang mereka sebutkan karena ia tak pernah satu kali pun memainkannya di masa kecil.
Malam harinya, semua kru yang sudah melakukan tugasnya hari ini diminta memasuki kamarnya untuk istirahat. Junho memasuki kamar nomor 29 dan kru di sebelahnya tampak curiga dengan Junho. Di dalam asrama, Mineo teriak-teriak memanggil kru karena ia kebelet. Setelah mendapat izin, tiba-tiba Sebyok juga ingin ke toilet. Sementara para kru di kamar diantarkan makan malam. Junho makan sambil memalingkan muka dari kamera CCTV di kamarnya karena takut ketahuan. Di toilet, Mineo mengambil rokok dan korek yang ia sembunyikan di dalam M2K-nya. Ia dengan santuy menikmati hisapan rokoknya. Sebyok lalu datang mengagetkannya. Sebyok berencana akan membuka ventilasi udara dengan pisaunya dan menelusurinya untuk menyelidiki permainan berikutnya. Dia meminta Mineo untuk mengulur waktu dan berjaga supaya tak ketahuan kru. Mineo berpura-pura sembelit sambil teriak-teriak untuk mengalihkan perhatian kru agar tak curiga. Sementara Sebyok melihat para kru sedang memasak gula. Karena terlalu lama, kru segitiga memaksa masuk ke dalam. Beruntung Sebyok keluar tepat waktu. Saat lampu dimatikan, Junho menulis sebuah pesan di ponselnya tentang pulau terpencil, penculikan, dan topeng. Sementara Mineo bertanya pada Sebyok apa yang ia lihat tadi. Sangwo yang masih terjaga mendengar obrolan mereka, tapi Sebyok tak menjawab pertanyaan Mineo. Pagi hari, saat jam makan, Mineo kembali bertanya apa yang Sebyok lihat tadi malam. Sebyok berkata kalau ia melihat para kru memasak gula. Setelah makan roti dan susu, para peserta diminta bersiap-siap untuk permainan kedua. Salah satu peserta bernama Byonggi rupanya memiliki orang dalam. Ia diberi clue tentang permainan berikutnya yang dimasukkan ke dalam rotinya. Di saat para peserta digiring menuju tempat permainan kedua, Sangwo bertanya pada Sebyok apa yang ia lihat semalam. Tiba di tempat, Gi-hun dan yang lainnya tampak kebingungan dan penasaran akan permainan berikutnya. Mereka disuruh memilih salah satu simbol dari 4 simbol lainnya yang berbentuk segitiga, bulat, bintang, dan payung. Sangwo memikirkan perkataan Sebyok dan ia rasa permainan berikutnya adalah gulali bentuk seperti masa kecilnya. Namun ia tak memberitahu teman-temannya, bahkan ia menyuruh supaya berpencar. Sangwo memilih segitiga, Ali lingkaran, Gi-hun payung, dan Ke-il-nam bintang. Ternyata memang benar, mereka diberikan gulali dan jarum yang terdapat simbol yang mereka pilih. Mereka diminta memotong tanpa merusak simbolnya dalam waktu 10 menit. Tentu saja yang pilih segitiga sangat diuntungkan. Gi-hun sangat khawatir akan nasib dirinya, karena simbol yang ia pilihlah yang tersulit. Ketika ada salah satu peserta yang merusak simbol, ia pun ditembak di tempat yang membuat peserta lain syok, terkejut hingga merusak gulalinya. Mereka pun dibantai habis-habisan. Sementara Mineo memanaskan jarumnya menggunakan korek diam-diam untuk melelehkan gulalinya. Beberapa peserta telah menyelesaikan permainan termasuk Sangwo, Sebyok, dan Ali. Mereka yang selesai bisa meninggalkan tempat, sementara Byonggi diarah ke ruangan lain. Mineo akhirnya berhasil. Ia lalu memberikan korek dan ngasih kode cara menggunakannya pada Deoksu. Sementara Gi-hun setelah susah payah berusaha, di detik-detik terakhir ia berhasil menemukan cara lain untuk memotong gulali itu ketika keringatnya jatuh ke dalam gulalinya, yaitu dengan menjilatinya hingga tipis. Peserta lain pun mengikutinya dan sudah banyak yang berhasil. Peserta yang kehabisan waktu akhirnya ditembak. Salah satu peserta yang tidak terima menyerang salah satu kru. Ia menusuknya dengan jarum dan mengambil pistolnya. Peserta itu langsung mengancam dan meminta agar kru itu membuka topengnya. Tapi setelah melihat wajah kru itu yang masih muda, ia justru bunuh diri. Tak berapa lama kemudian, frontman datang ke sana dan membunuh kru yang membuka topeng tersebut. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Junho yang menyamar sebagai kru bertopeng bulat mengambil topeng kotak kru yang ditembak tadi supaya ia bisa mengontrol kru bertopeng segitiga dan lingkaran karena sebelumnya ia telah dicurigai. Byonggi dibawa ke sebuah ruangan oleh salah satu kru.
dan kru pengawas CCTV segera menghapus rekaman gerak-gerik mereka. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari frontman. Sementara itu, Deoksu mengucapkan terima kasih pada Mineo karena telah membantunya. Kakek Ilnam pun juga mengucapkan terima kasih pada Gi-hun karena berkat Gi-hun yang memiliki ide menjilati gulali itu, ia akhirnya bisa lolos ke permainan berikutnya. Sangwo yang merasa gak enak pada mereka karena dia yang telah menyuruh mereka berpencar sehingga mereka memilih simbol yang sulit, meminta maaf. Tapi Gi-hun tak mempermasalahkannya karena yang terpenting mereka semua berhasil menyelesaikan permainannya. Dari 187 peserta yang ikut dalam permainan kedua, 79 di antara mereka telah tereliminasi sehingga saat ini hanya tersisa 108 peserta saja. Sebelum para peserta tidur, mereka berbaris untuk mengambil makan malam. Namun karena makanan yang mereka terima sangat sedikit, hanya telur rebus saja, Deoksu dan anak buahnya mengambil makanan 2 kali sehingga ada peserta yang gak kebagian. Peserta wanita nomor 198 lalu memberitahu orang yang gak kebagian itu kalau Deoksu dan gengnya lah yang telah mengambil jatah bagian makan malamnya. Salah satu peserta itu mencoba menegur dan merampasnya lagi dari Deoksu. Namun tubuh Deoksu yang besar membuat orang itu tewas dihajar Deoksu habis-habisan. Gi-hun yang gak terima dengan kejadian itu pun mencoba protes pada para kru, tetapi mereka malah menganggap peserta itu telah tereliminasi. Hal itu membuat Deoksu berpikir dan berencana akan membunuh peserta lainnya waktu mereka tidur agar saingannya semakin berkurang. Gi-hun and the gang yang menyadari niat jahat Deoksu sepakat untuk saling melindungi satu sama lain jika Deoksu menyerang mereka. Gi-hun juga mengajak Sebyok untuk masuk ke dalam timnya, karena jika Sebyok sendirian maka ia akan kesulitan melawan Deoksu. Di tempat lain, Beonggi serta beberapa kru sedang mengambil organ tubuh dari para pemain yang sudah mati untuk dijual secara ilegal di pasar gelap. Rupanya Beonggi adalah seorang dokter organ dalam dan ternyata mereka sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka memanfaatkan permainan itu untuk mencari keuntungan dengan menjual organ-organ tersebut. Sesuai kesepakatan, Beonggi harus membantu mereka mengambil organ yang masih layak untuk dijual. Sementara sebagai imbalannya mereka memberi clue tentang permainan berikutnya supaya Beonggi tetap hidup. Saat itu, kru menyuruh Beonggi untuk bergabung dengan kelompok peserta yang kuat karena tampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat mengerikan. Saat Beonggi kembali ke asrama, ia meminta bergabung dengan Deoksu. Tetapi karena mereka menolak Beonggi mentah-mentah, Beonggi akhirnya mengatakan kalau dia mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Sementara Junho yang memakai topeng persegi segera pergi bersama para kru yang lain untuk berjaga di depan pintu asrama. Karena sebentar lagi event spesial yang sudah direncanakan oleh frontman akan segera dimulai. Saat lampunya dimatikan, Deoksu langsung menyerang pemain nomor 198 yang sebelumnya telah membocorkan bahwa mereka mengambil jatah makan 2 kali. Teriakan wanita itu membuat semua orang panik hingga terjadi kegaduhan. Mereka akhirnya saling menyerang satu sama lain yang disaksikan oleh frontman lewat CCTV infrarednya. Ternyata mereka sengaja memberikan makanan sedikit untuk memicu kegaduhan itu. Setelah membunuh pemain 198, Deoksu berniat untuk menyerang Sebyok. Untungnya Sebyok yang sebelumnya menyeludupkan pisau berhasil menusuk paha Deoksu hingga ia melemah. Kemudian Sebyok segera menemui tim Gi-hun untuk meminta bantuan. Gi-hun and the gang pun mencoba melindungi satu sama lain. Ketika mereka berhadapan dengan kelompok Deoksu, tiba-tiba kakek Ilnam berteriak dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Karena jika tidak, maka semua peserta yang ada di sana akan mati. Mendengar hal itu, frontman pun memutuskan untuk mengakhiri bonus permainan tambahan spesial tersebut dan menyuruh para kru yang berjaga untuk segera menghentikannya. Para kru meminta mereka menjatuhkan senjata dan ternyata Sebyok berhasil menaruh pisaunya di kantong Deoksu saat ia diserang.
Sementara Junho yang memakai topeng kotak mencoba bertanya tentang peserta bernama Hwang In-ho yang merupakan nama kakaknya pada Gi-hun. Tapi Gi-hun berkata kalau mereka semua tidak mengenal nama satu peserta dengan yang lainnya. Para kru lalu membawa jasad yang tereliminasi untuk dikremasi. Sementara Gi-hun and the gang bersyukur karena luka mereka gak terlalu parah dan memuji kakek Ilnam yang memanjat ke atas sambil berteriak. Gi-hun lalu meminta agar mereka memperkenalkan diri masing-masing karena memang sejak awal mereka gak saling mengenal nama satu dengan yang lain. Awalnya Sebyok menolak, tapi Gi-hun meyakinkan kalau itu cuma untuk membangun kepercayaan di antara mereka saja. Mereka pun akhirnya memperkenalkan diri masing-masing, tapi kakek Ilnam lupa namanya sendiri. Mereka lalu memaklumi karena mungkin kakek Ilnam masih shock hingga membuatnya pikun. Byonggi mengobati luka tusukan di pahanya Deoksu dan dari 107 peserta, 27 orang telah tereliminasi dalam kejadian itu sehingga saat ini hanya tersisa 80 orang yang akan melanjutkan ke permainan ketiga. Minyo bangga pada Deoksu karena telah berhasil mengurangi saingan peserta. Ia hendak memberikan hadiah pada Deoksu dan menyuruhnya untuk pergi ke toilet, lalu mereka melakukan ewita. Di ruangan lain, ketika lampu dimatikan, Junho menulis catatan singkat tentang kejadian hari ini. Ia lalu mendengar suara batuk berkali-kali dari kamar sebelahnya dan karena Junho seorang detektif, ia menangkap itu sebuah kode Morse nomor 29. Pagi hari saat tim Gi-hun bangun, Gi-hun merasa kasihan pada kakek Ilnam karena ternyata ia gak tidur semalaman sebab takut diserang lagi. Dan ia mau menjaga mereka karena cuma itu yang bisa dia lakukan. Permainan ketiga segera dimulai. Mereka digiring ke suatu tempat dan disuruh untuk membuat sebuah tim kelompok berisikan 10 pemain dalam waktu 10 menit. Namun karena kelompok Gi-hun masih berisikan 5 orang, mereka akhirnya berpencar untuk membawa 1 orang ke dalam kelompoknya. Tapi karena kakek Ilnam gak berhasil membawa orang, kelompok mereka hanya berjumlah 9 orang alias kurang 1. Deoksu sendiri yang mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya dari Dr. Byonggi segera mencari para pemain bertubuh kuat. Tapi karena Minyo hanyalah wanita kurus, dia pun membuang Minyo sehingga Minyo bergabung dengan kelompok Gi-hun yang membutuhkan 1 orang lagi. Setelah waktunya habis, mereka digiring ke tempat lain. Dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah tarik tambang, dan yang kalah dalam permainan itu mereka akan terjatuh dari ketinggian yang bisa membuat nyawa mereka melayang seketika. Ronde pertama, kelompok Deoksu melawan kelompok lain. Tentu saja Deoksu and the gang yang anggotanya pria bertubuh kuat berhasil mengalahkan kelompok tersebut dengan mudah, hingga mereka jatuh dari ketinggian dan kepalanya bocor. Para peserta yang tereliminasi dibawa menggunakan peti. Salah satu kru menandai peti peserta yang masih hidup dan sekarat. Kru yang lain tengah mempersiapkan tambang lagi di atas. Dan kali ini kelompok Gi-hun melawan 10 orang pria. Tim Deoksu mengejek tim Gi-hun bakal kalah karena kelompok Gi-hun lah yang paling lemah. Terdiri dari 3 wanita dan 1 kakek-kakek renta tua bangka yang sudah bau tanah. Para kru membawa jasad peserta untuk dikremasi sementara yang dikasih tanda dibawa ke ruangan terpisah. Sementara itu, kelompok Gi-hun merasa takut karena kelompok yang akan mereka hadapi terdiri dari 10 orang pria. Tapi kakek Ilnam menyuruh mereka supaya gak panik. Karena dalam permainan tarik tambang, mereka gak hanya membutuhkan otot dan kekuatan saja, tapi mereka juga butuh trik dan strategi. Yang harus mereka lakukan pertama kali adalah meletakkan anggota terkuat di bagian belakang. Kemudian menaruh setiap orang di sisi kanan dan kiri berselang-seling. Selanjutnya, memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan dan yang paling penting adalah mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang dalam 10 detik pertama agar mereka bisa menahan kekuatan musuh. Lalu saat musuh mulai lengah, mereka pun segera menarik tambangnya dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Awalnya Gi-hun and the gang hampir berhasil, tapi sayang, kelompok musuh berhasil menyatukan kekuatannya kembali. Mereka ciwi-ciwi pun pada panik teriak, ketakutan, khususnya Minyo yang terlalu lebay.
Sangwo menyuruh mereka maju 3 langkah agar musuhnya terjatuh. Hal itu membuat Mingyeo protes karena itu sama saja dengan bunuh diri. Namun tidak ada pilihan lain. Dan karena gak ada pilihan lain, mereka pun melakukan apa yang dikatakan Sangwo. Gi-hun pun hampir jatuh ke bawah, namun mereka segera menarik tambangnya sekuat tenaga saat mengetahui musuhnya terjatuh dan melemah. Mereka pun akhirnya berhasil memenangkan permainan. Para kru membawa mayat peserta yang tereliminasi, sementara Gi-hun and the gang masih tak percaya mereka bisa memenangkan permainan. Peserta nomor 244 terus berdoa mengucap syukur. Ji-yong lalu menegurnya, kalaupun ia mau mengucapkan terima kasih, harusnya ia berterima kasih pada kakek Ilnam dan Sangwo. Namun pria itu malah ceramah. Ji-yong pun terus mengejeknya. Sebyok lalu menyuruh mereka semua untuk diam. Gi-hun dan yang lainnya lalu kembali ke asrama. Deoksu and the gang merasa heran dan kesal karena kelompok Gi-hun ternyata bisa menang meski kelihatan kelompok yang paling lemah di antara yang lain. Sementara itu, salah satu kru yang bertugas mengkremasi jasad peserta yang tereliminasi ternyata mengelabui CCTV. Mereka tak membakar jasad yang sudah diberi tanda di peti mati, melainkan menjatuhkannya ke bawah dan membuat seolah-olah mereka sudah membakarnya. Peti yang dijatuhkan tadi dibawa ke ruangan rahasia untuk diambil organnya. Kembali ke asrama, Mingyeo terus ngoceh-ngoceh, ya seperti biasalah, lebay gitu ya kan. Dia nyindir-nyindir Deoksu. 30 menit lagi lampu akan dipadamkan. Kelompok Gi-hun merasa khawatir mereka akan diserang lagi oleh kelompok Deoksu. Peserta nomor 244 yang sebelumnya alim malah niat mau membunuh geng Deoksu lebih dulu dan mengatakan kalau mereka semua sudah terlanjur berdosa. Jadi kenapa tidak? Ji-yong pun kembali mengejeknya bahwa hamba Tuhan ternyata lebih kejam. Gi-hun tidak setuju dan lebih memilih untuk memperketat pertahanan saja. Dia menyarankan membuat barikade, yaitu pagar pelindung untuk menghambat serangan musuh. Deoksu datang dan mengejek Gi-hun kalau itu gak bakal bisa membantu melindungi mereka. Namun Gi-hun memperingati Deoksu jika dia yang harus berhati-hati dengan pengikutnya sendiri. Karena kalau Gi-hun jadi anak buah Deoksu, maka ia berniat membunuh Deoksu diam-diam karena dalam permainan ini dialah orang yang paling kuat. Merasa perkataan Gi-hun ada benarnya, Deoksu pun meminta pengikutnya supaya gak menyerang siapa-siapa malam ini dan mereka bisa istirahat. Deoksu lalu menanyakan Dr. Byonggi dan temannya mengatakan kalau si dokter itu lagi ke toilet. Byonggi sendiri dibawa ke ruang bedah rahasia dan seperti biasa, pengawas CCTV sengaja menghapus rekamannya. Gi-hun and the gang memutuskan supaya ada yang berjaga saat tidur. Mereka berniat akan bergantian, Ali dan Sangwo yang lebih dulu. Saat berjaga, Ali hendak memberikan jagung pada Sangwo. Ia sengaja tak memakan jatah makan malamnya sebagai bentuk ucapan terima kasih pada Sangwo, karena dia sudah berkali-kali menolongnya dan dia harus berbalas budi. Karena gak enak buat nolak, Sangwo pun membelah jagung itu menjadi 2 dan memberikannya 1 pada Ali. Untuk mengisi waktu kosong, mereka pun mengobrol. Sangwo bertanya kenapa Ali ikut permainan itu. Ali mengatakan kalau ia butuh uang. Sangwo juga menanyakan tentang keluarga Ali. Ali menjawab kalau ayah, ibu, dan adik-adiknya ada di Pakistan, sementara dirinya di Korea bersama istri dan anaknya yang masih berumur 1 tahun. Sementara itu, 2 kru dalam perjalanan menuju ruang rahasia. Kru nomor 29 sebelumnya sempat dicurigai karena ia gak datang saat dikasih kode batuk. Rupanya dia yang biasa bertugas menyelam menuju kapal untuk menyelinap membawa organ tubuh yang akan dijual. Sampai di ruang rahasia, mereka malah menyindir Byonggi yang bekerja dengan sangat lambat. Di asrama, Sangwo membangunkan Gi-hun untuk bergantian berjaga. Sementara Deoksu tak bisa tidur karena masih terngiang-ngiang dengan perkataan Gi-hun sebelumnya. Dan dia juga memikirkan kira-kira permainan apa selanjutnya. Ia lalu bertanya pada temannya apakah Dr. Byonggi sudah kembali.
Dr. Beonggi sendiri yang masih berada di ruang bedah sudah merasa muak dengan ocehan salah satu kru yang terus menyindirnya. Saat berjaga, Gi-hun bercerita pada kakek Ilnam kalau dulu ia pernah kehilangan salah satu teman kerjanya ketika mereka sedang melakukan aksi mogok kerja. Waktu itu, Gi-hun dan teman-temannya terpaksa melakukan mogok kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja memecat mereka secara sepihak saat perusahaan itu sedang berada di masa-masa sulit. Namun dalam peristiwa itu Gi-hun kehilangan teman dekatnya yang dibunuh di depan matanya yang membuatnya shock sampai sekarang. Saat asik mengobrol, tiba-tiba kepala kakek Ilnam merasa pusing. Gi-hun menyadari kalau kakek Ilnam sedang demam. Ia pun menyuruhnya istirahat dan mengompresnya agar kakek Ilnam tetap bisa mengikuti permainan selanjutnya. Kemudian Sebyok menggantikan kakek Ilnam menemani Gi-hun. Di ruang bedah rahasia, Beonggi merasa kesal karena para kru justru sibuk sendiri. Dia pun berteriak. Kemudian setelah pengambilan organ selesai, kru nomor 29 bersama satu kru lainnya diminta segera mengantar organ itu. Mereka pergi melalui jalur khusus yang telah dirancang sebagai jalan keluar darurat bagi para VIP nanti jika terjadi sesuatu darurat pada tempat itu. Kru nomor 29 bertanya siapa para VIP yang dimaksud. Tetapi temannya mengatakan bahwa mereka tak perlu mencari tahu tentang hal itu dan dia mulai curiga. Dia menyuruh kru 29 untuk melepas topengnya dan ternyata dia adalah detektif Junho yang sedang mencari tahu keberadaan kakaknya. Junho pun menembak kru itu setelah mendapatkan informasi tentang daftar para peserta yang ikut permainan itu, di mana datanya ada di ruangan frontman. Sementara di ruangan rahasia, saat Beonggi menanyakan permainan apa selanjutnya, para kru justru mengatakan kalau frontman belum memberitahunya dan meminta Beonggi segera kembali ke asrama. Hal itu membuat Beonggi marah karena merasa tertipu. Mereka pun terlibat perkelahian dan Beonggi tak sengaja membunuh salah satu kru. Kemudian dia kabur, berlari menuju ruangan tempat permainan kedua. Salah satu kru mencoba menenangkan Beonggi, namun karena Beonggi tak mempercayainya, kru itu pun melepas topengnya dan Beonggi percaya. Ketika kru itu hendak membunuh Beonggi diam-diam dari belakang, ternyata dari belakang kru itu frontman menembak tangannya. Frontman mengatakan kalau ia tidak peduli jika mereka mau menjual organ mayat, tapi ia marah karena mereka telah mencurangi permainan. Karena dalam permainan itu semua harus setara bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Mereka berdua pun akhirnya ditembak mati. Junho sendiri tengah berusaha masuk ke dalam ruangan rahasia frontman untuk mencari berkas daftar para peserta. Kemudian setelah frontman menemukan mayat-mayat para kru termasuk di jalan rahasia VIP, ia sangat yakin pasti ada penyusup dari kepolisian setelah melihat peluru yang ditembakkan Junho pada salah satu kru sebelumnya. Dia meminta para kru menemukan penyusup itu. Alarm darurat pun dinyalakan. Semua kru dan peserta diperiksa. Para kru memojokkan kakek Ilnam yang gak mau membuka selimut. Gi-hun mengatakan kalau kakek Ilnam sedang demam dan ternyata kakek Ilnam juga mengompol. Junho sendiri yang berhasil menemukan berkas para peserta saat ini tak menemukan informasi apapun tentang kakaknya. Namun ketika ia mencari berkas lain dan mendapatkan daftar pemenang, ia terkejut. Ternyata permainan itu diadakan tiap tahun dan sudah dilaksanakan sejak lama, bertahun-tahun yang lalu. Junho terkejut ketika melihat nama kakaknya di daftar pemenang tahun 2015. Dia pun segera mencari berkas daftar peserta permainan tahun 2015 dan ternyata benar, itu adalah kakaknya. Para kru memeriksa para peserta. Gi-hun yang merasa iba melihat celana kakek Ilnam yang basah karena ngompol, memberikan jaket miliknya untuk menutupinya. Karena gak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari para peserta, frontman lalu menyuruh krunya untuk melanjutkan permainan. Permainan keempat pun diumumkan akan segera dimulai. Mereka digiring ke sebuah ruangan dan terkejut ketika melewati tangga aneh. Di sana tergantung jasad Dr. Beonggi dan beberapa para kru. Frontman meminta maaf karena sebelumnya terdapat satu peserta dan beberapa krunya yang telah berbuat curang.
Dia berjanji akan memeriksa ulang seluruh krunya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Kini hanya tersisa 39 peserta saja. Junho mengambil gambar berkas-berkas penting yang ia temukan. Ketika ia mendengar bunyi telepon, ia mencari asal suara itu. Namun frontman keburu datang dan Junho pun bersembunyi sambil mendengarkan percakapan frontman. Frontman mengatakan sempat terjadi insiden kecil, namun akan segera diatasi sebelum para VIP tiba dan berjanji akan menyelesaikan permainan tepat waktu. Para peserta diminta mencari pasangan dalam 10 menit karena permainan keempat akan dimainkan secara berpasangan. Sempat terjadi keributan di kelompok Gi-hun karena para pria tak ada yang mau berpasangan dengan wanita dan orang tua. Junho mencoba memeriksa telepon frontman, namun dia tak mendapat informasi apapun. Gi-hun hendak mengajak Sangwo, namun Sangwo memilih Ali. Kakek Ilnam memberikan jaket miliknya pada Gi-hun karena sebelumnya Gi-hun telah menutupi celananya yang basah dengan jaketnya. Namun Kek Ilnam gak berharap Gi-hun menjadi pasangannya karena sadar dirinya hanyalah orang tua. Jiyoung sendiri mengajak Sebyok untuk menjadi pasangannya. Dia berjanji akan membuatnya menang. Peserta nomor 62 mengajak Gi-hun untuk menjadi pasangannya, tapi Gi-hun yang merasa kasihan pada kakek Ilnam jika dieliminasi karena gak kebagian pasangan, ia akhirnya mengajak kakek Ilnam yang duduk sendirian di pojokan. Sementara Minyeo merasa panik ketika waktunya habis karena gak mendapatkan pasangan. Dia lalu dibawa oleh para kru dan berteriak histeris. Deoksu pun senang karena ia gak melihat Minyeo lagi. Mereka yang berpasang-pasangan lalu dibawa ke gang-gang sempit secara terpisah sesuai arahan kru. Kek Ilnam mengatakan kalau dulu ia pernah tinggal di gang sempit seperti itu. Kemudian mereka masing-masing diberikan satu kantong berisi 10 kelereng. Awalnya Gi-hun merasa senang karena mengira mereka akan bermain kelereng melawan tim lain. Kakek Ilnam bilang, "Enggan bu, kalau di Madura daerah aku biasanya dibilang samaan. Intinya kelereng punyaku ya punyamu juga gitulah. Tapi anuku bukan anumu ya. Ya anu-anuan." Namun para peserta terkejut shock karena ternyata mereka harus mengalahkan pasangan mereka. Mereka diberi waktu 30 menit untuk merebut 10 kelereng pasangannya tanpa menggunakan kekerasan. Mereka semua mulai bermain, mempertaruhkan kelereng mereka sesuai yang mereka inginkan. Sangwo sendiri mengajari Ali yang gak pernah main kelereng waktu masih kecil cara bermain kelereng ganjil genap. Sementara Gi-hun merasa kebingungan karena tiba-tiba kakek Ilnam amnesia dan gak mau main kelereng. Jiyoung dan Sebyok justru memilih mengobrol menceritakan kehidupan rahasia mereka dan akan bermain 1 kali putaran di menit terakhir. Mereka gak perlu khawatir rahasia mereka kebongkar karena setelah itu salah satu dari mereka akan mati. Ali yang terus-terusan menang dari Sangwo merasa gak enak. Dia protes pada kru kalau ia mau bermain dengan orang lain saja. Gi-hun juga protes pada kru tentang kakek Ilnam yang amnesia. Tapi mereka sama-sama gak digubris. Gi-hun yang emosi mulai marah pada kakek Ilnam. Ia membentaknya hingga si kakek mau untuk bermain kelereng ganjil genap. Sementara itu Deoksu mulai khawatir karena ia kalah terus bermain ganjil genap. Ia lalu meminta izin pada kru agar ia mengubah cara bermainnya dan kru pengawasnya pun mengizinkannya. Sangwo sudah mulai kehilangan akal karena kelerengnya sisa 1. Dia menuduh Ali berbuat curang padahal Ali selalu bermain jujur. Dia marah dan hendak menghajar Ali. Namun karena dalam permainan itu gak boleh ada kekerasan, kru memberikan peringatan pada Sangwo. Sebyok menceritakan semua kisah hidupnya pada Jiyoung, mulai dari keluarga, adiknya, tujuan mereka datang ke Korea Selatan, bahkan nasib ayah dan ibunya. Juga adiknya yang ada di panti, serta janji Sebyok pada adiknya yang mau menyatukan keluarga mereka lagi, dan alasan ia ikut permainan itu. Sebyok juga menjawab pertanyaan Jiyoung impian Sebyok jika ia memenangkan permainan.
yaitu untuk membeli rumah lalu membawa ibunya dari Korea Utara dan pergi jalan-jalan ke Pulau Jeju yang ternyata sudah pernah Ji-young kunjungi. Sang-woo sendiri yang sudah putus asa memohon agar Ali mengalah karena ia sebelumnya menolong Ali berkali-kali. Maka sudah saatnya Ali membalas kebaikannya. Intinya si Sang-woo ini mengungkit kebaikannya yang membuat Ali jadi mengsedih. Tapi Ali gak mau memberikan kelereng yang sudah ia menangkan. Nyawa taruhannya cuy. Gi-hun sendiri mulai khawatir karena kini kelereng miliknya tersisa satu. Sementara Deok-su berhasil menang setelah mengubah permainan kelereng mereka menjadi kelereng lubang. Satu persatu tembak diluncurkan pada peserta yang kalah dalam permainan itu. Sementara Sebyok dan Ji-young masih terus berbagi kisah hidup mereka. Ji-young terharu mendengar kisah sedih hidup Sebyok. Ji-young berkata kalau pertama kali ia melihat mayat adalah ibunya yang dibunuh oleh seorang pendeta di mana dia adalah ayahnya sendiri. Kemudian mayat kedua yang ia lihat adalah ayahnya yang dibunuh oleh Ji-young sendiri. Ji-young ikut permainan itu karena setelah keluar dari penjara ia tak memiliki tujuan. Hanya ada orang yang memberikan kartu nama itu yang menunggunya. Gi-hun membohongi kakek Ilnam saat sedang lupa dan Sang-woo sedang menjalankan tipu muslihat pada Ali. Sementara pasangan Deok-su mencoba kabur ketika Deok-su memenangkan permainan. Tapi ya mau kabur kemana? Alhasil dia pun ditembak. Suara tembakan itu mengalihkan perhatian Ali dan Sang-woo memanfaatkan kesempatan itu untuk menipunya. Ia telah menukar kelereng Ali dengan batu hitam yang membuat Ali menangis ketika menyadari Sang-woo telah berbuat curang. Alhasil Ali pun ditembak mati. Ketika waktunya tersisa 3 menit lagi, Sebyok dan Ji-young memulai permainan, yaitu siapa yang melempar kelereng paling jauh, dialah pemenangnya. Sebyok yang melempar pertama kali, tapi setelah giliran Ji-young, Ji-young malah sengaja menjatuhkan kelerengnya begitu saja. Sebyok pun marah karena dia gak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Ji-young mengatakan kalau Sebyok memiliki banyak mimpi, alasan, dan tujuan setelah keluar dari permainan itu. Sementara dirinya gak memiliki alasan bahkan tujuan apapun. Jadi Sebyok berhak untuk melanjutkan permainan. Hal itu membuat Sebyok berlinang air mata. Keduanya pun mengsedih bareng. Sebelum ditembak, Ji-young mengucapkan terima kasih karena Sebyok sudah mengajaknya bermain, sekaligus menjadi sahabatnya. Sebyok pun tak kuasa menahan air mata dan tak sanggup melihat ke belakang. Sementara Gi-hun mengejar kakek Ilnam yang tiba-tiba kabur dan amnesia lagi karena kelerengnya kurang satu. Kakek Ilnam meminta Gi-hun untuk mempertaruhkan semua kelereng miliknya. Hal itu membuat Gi-hun marah karena tidak adil. Namun Gi-hun merasa sangat bersalah karena telah membohongi kakek Ilnam ketika kakek Ilnam mengatakan kalau dia gak pikun. Meskipun begitu, kakek Ilnam tetap memberikan satu kelereng miliknya pada Gi-hun karena menganggap mereka berdua ganbu. Apa yang menjadi miliknya, milik Gi-hun juga. Kakek Ilnam mengucapkan terima kasih karena selama ini Gi-hun mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan gak bisa melakukan apa-apa. Jasad Ali dan beberapa peserta yang gugur dalam permainan sebelumnya dimasukin ke dalam peti untuk dikremasi. Frontman menyuruh para kru untuk segera menangkap penyusupnya karena sebentar lagi tamu VIP akan segera tiba untuk menyaksikan permainannya secara langsung. Saat kembali ke asrama, Deok-su dan peserta lain mengkaget ketika melihat Minyeo berada di sana. Rupanya Minyeo yang sebelumnya gak mendapat pasangan gak dieliminasi. Frontman beranggapan gak adil jika orang yang dikucilkan dalam permainan dieliminasi, sehingga kini tersisa 17 peserta. Frontman kembali mendapati telepon dan ia curiga jika penyusup sudah memasuki ruangannya karena mendapati letak gagang teleponnya berubah. Frontman berbicara di telepon kalau tuan rumah sudah siap menyambut kedatangan para VIP. Frontman lalu mencari keberadaan penyusup itu, yaitu Junho. Namun ketika ia hampir menemukan Junho, tiba-tiba salah satu krunya mengabari kalau mereka berhasil menemukan satu mayat polisi di pantai utara. Frontman pun segera pergi menuju ke tempat itu. Sementara di asrama, semua peserta tampak galau dan sedih karena mereka kehilangan orang terdekat mereka, kecuali Minyeo yang terus-terusan mengejek Deok-su.
Sangwo lalu menasehati mereka agar jangan berlebihan berlarut-larut dalam kesedihan, karena pasangan mereka hanyalah orang yang mereka kenal dalam permainan itu juga. Ada seseorang yang jauh lebih terpuruk dari mereka semua, yaitu pria nomor 69 yang memainkan permainan sebelumnya dengan pasangan seumur hidupnya, yaitu si istri. Pria itu lalu mencoba mengajak semua peserta untuk menghentikan permainannya, tapi Sangwo justru memarahinya karena perjalanan mereka sudah terlalu jauh. Sangwo mengatakan jika mereka berhenti sekarang, maka mereka telah menyia-nyiakan pengorbanan orang yang telah mati demi mendapatkan uang tersebut. Di tempat lain, frontman menyuruh para kru untuk membakar mayat yang mereka temukan di pinggir pantai. Sebelumnya mereka juga menemukan kartu identitas Junho. Lalu frontman segera pergi karena ia mendapat kabar kalau VIP sudah tiba dan mendarat di pulau. Frontman mendatangi tuan rumah dan memberitahu kedatangan para VIP. Namun karena tuan rumahnya gak mau menemui dan menyambut para VIP, frontman pun terpaksa menyambutnya sendiri dan meminta maaf. Dia beralasan kalau tuan rumah sedang ada urusan mendesak. Di asrama, pria yang alim berdoa tak henti-henti yang membuat semua peserta gak bisa tidur. Lalu pria nomor 69 yang kehilangan istrinya berniat untuk bunuh diri ketika semua peserta tertidur. Salah satu VIP dalam perjalanan ke kamarnya merasa kesal karena melihat tayangan di monitor, sebab ia telah bertaruh $1 juta pada pria bernomor 69 itu. Saat para pelayan VIP mengantar minuman ke kamarnya, Junho menodong salah satu pelayan dan mengambil pakaiannya. Pagi harinya, para kru mendatangi asrama dengan membawa peti yang ternyata untuk pria nomor 69 yang sudah gantung diri. Hal itu membuat peserta lain terkejut. Kemudian, permainan kelima segera dimulai dan para peserta diminta pergi ke aula. Di ruangan VIP, para tamu mendapat pelayanan yang benar-benar VIP. Mereka yang gak sabar ingin menyaksikan permainan selanjutnya segera meminta frontman memulai permainannya. Di sana, Junho sebagai pelayan juga harus melayani para tamu VIP tersebut. Frontman kemudian memperlihatkan permainan selanjutnya, yaitu jembatan kaca. Sementara para peserta diminta memilih nomor punggung dari 1 sampai 16. Salah satu VIP yang sebelumnya bertaruh pada nomor 69, kini bertaruh lagi pada nomor 96. Sepertinya dia suka dua angka tersebut. Junho yang sejak tadi menyembunyikan HP di balik lengan jasnya merekam obrolan mereka semua diam-diam. Awalnya para peserta ragu untuk memilih nomor, tapi akhirnya mereka satu persatu memperebutkan angka tengah setelah pria yang alim maju lebih dulu mengambil nomor 6. Sementara Gihun yang terlalu banyak mikir hanya kebagian antara nomor 1 dan 16, di mana nomor pertama dan terakhir itu sangat keramat. Gihun pergi mendekati nomor 1, tapi peserta nomor 96 yang mengambil nomor 16 meminta Gihun untuk bertukar nomor. Permainan kelima pun dimulai. Di depan para peserta ada sebuah jembatan kaca, di mana setiap baris pijakan terdiri dari 2 kaca. 1 kaca tebal yang bisa menahan beban mereka, dan 1 kaca tipis yang mudah pecah hingga mereka akan jatuh ke bawah dan innalillah jika salah memilih. Mereka diberi waktu 16 menit untuk menyeberangi jembatan itu. Tentu saja nomor pertama gak diuntungkan dalam hal ini. Awalnya peserta pertama bernomor 96 berhasil melompat ke kaca yang tebal. Tapi saat ia melompat kedua kalinya, tiba-tiba sementara itu, tamu VIP gak menyadari kalau peserta nomor 96 yang ia pertaruhkan sudah koit. Dia ternyata sakne melihat mata Junho yang indah yang sudah dia suruh duduk di sampingnya. Satu persatu peserta berjatuhan. Salah satu peserta berhasil melewati kaca 4 baris dengan cepat sebelum ia jatuh di baris kelima. Peserta di belakangnya pun kebingungan karena lupa kaca mana saja yang dipijak peserta sebelumnya itu. Alhasil dia pun terjatuh karena salah pilih kaca. Tamu VIP yang di dekat Junho meminta Junho melepas topengnya. Namun karena Junho gak bisa melepas topengnya di sana karena frontman akan marah, dia pun meminta tamu itu membawanya ke ruangan lain yang sepi. Peserta yang alim malah duduk santuy sambil berdoa mengulur waktu.
Peserta di belakangnya pun teriak agar ia segera memilih kaca. Namun pria itu malah menceramahinya. Pria di belakangnya pun hendak mendorongnya, tapi malah dia sendiri yang jatuh ke bawah karena didorong oleh si pria alim itu. Alim-alim tapi kejam juga nih orang. Pria di belakangnya lagi akhirnya berhasil mendorong si pria alim tapi psikopat itu. Gi-hun sendiri yang sudah mulai akan memijak kaca pertama mulai gak fokus dan lupa kaca mana yang akan dia pijak. Sebyok pun membantu dia supaya memijak kaca yang kiri. Ketika giliran Deoksu yang berada di depan, ia gak mau memilih kaca dan menunjukkan jalan bagi peserta di belakangnya. Deoksu pun memilih untuk berdiam diri biar mereka mati bersama. Sementara itu, tamu VIP membawa Junho ke kamarnya. Dia menyuruh Junho melepas topeng dan sangat kagum karena ternyata wajah Junho good looking, sesuai ekspektasi dari matanya yang indah. Dia yang sakne lalu membuka baju dan menyuruh Junho untuk menghap itunya. Junho pun pura-pura mau dan saat itunya mendekat, Junho langsung mencengkram telur puyuhnya hingga tamu VIP itu merasa kengiluan. Junho kemudian menyalakan kamera dan meminta si tamu VIP untuk menceritakan apa saja yang dia ketahui tentang permainan itu. Di arena permainan, Deoksu masih terus berdiam diri, namun Minyeo yang merasa muak sekaligus menaruh dendam pada Deoksu karena telah mengkhianatinya di permainan tarik tambang, akhirnya dia mendorong orang di depannya dan maju mendekati Deoksu. Dia lalu mengejek Deoksu pengecut, tubuhnya besar tapi nyali bahkan titiknya sangat kecil. Minyeo lalu berkata akan maju lebih dulu, namun tiba-tiba dia memeluk Deoksu dengan erat dan memilih terjun bunuh diri bersama Deoksu. Di ruangan VIP, frontman yang menyadari tamunya tak kunjung kembali menyuruh para kru untuk memeriksa kamarnya. Sementara di arena permainan, peserta di depan Sangwoo ternyata bisa membedakan kaca kuat dan rapuh lewat pantulan cahaya dan juga suaranya, karena ia sudah 30 tahun bekerja di pabrik kaca. Namun karena peserta itu terus berhasil melewati kaca itu sampai tiba di kaca terakhir, permainan jadi gak menarik dan para VIP protes pada frontman. Frontman pun akhirnya mematikan lampu di arena permainan hingga pria itu gak bisa membedakannya. Sementara kru memeriksa kamar tamu VIP yang tak kunjung kembali itu dan melaporkan pada frontman kalau tamu itu pingsan. Frontman yang menyadari kalau penyusup itu pasti kabur lewat jalan darurat khusus VIP segera menghubungi krunya. Kita kembali ke arena permainan. Dalam keadaan terdesak dan waktu yang sisa semenit lagi, Gi-hun memberikan satu kelereng yang sempat ia kantongi agar pria itu bisa membedakan kaca tebal dan rapuh. Namun karena pria itu mengatakan ia butuh satu benda lagi, Sangwoo akhirnya terpaksa mendorong pria itu karena waktunya hampir habis. Sangwoo, Sebyok, dan Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainan. Tiba-tiba, sisa-sisa kaca di jembatan itu meledak dan serpihannya melukai mereka. Para kru mengejar Junho dan menyadari satu peralatan menyelamnya hilang. Mereka pun mempersiapkan perahu untuk melacak keberadaan Junho. Junho sendiri ternyata berhasil berenang. Ia menuju tepian pulau. Tiga peserta yang berhasil menyelesaikan permainan kelima dibawa kembali ke asrama. Terlihat tetesan darah seakan memberitahu kalau salah satu di antara mereka ada yang terluka parah. Junho berhasil mendarat di sebuah pulau. Ia langsung memeriksa HP dan saat mengetahui gak dapat sinyal, dia segera berlari menuju puncak tebing. Di asrama, Gi-hun menegur Sangwoo dan bertanya kenapa Sangwoo membunuh pria yang telah menunjukkan jalan bagi mereka. Sangwoo mengatakan tidak ada pilihan lain, karena kalau tidak, mereka semua akan mati. Mereka pun sempat bersih tegang dan saling sindir tentang hidup mereka. Para kru tiba-tiba datang hendak memberikan mereka hadiah. Namun sebelum itu mereka diminta supaya memakai pakaian yang ada di dalam kotak. Dan saat berganti pakaian, ternyata Sebyok terluka parah. Ada serpihan kaca menancap di perutnya.
Sebyok mengeluarkan kaca itu hingga darahnya mengucur keluar. Sebyok mencoba menahan kucuran darahnya dengan mengikatnya menggunakan kaos yang ia pakai. Junho sendiri masih terus berjuang menuju puncak untuk mendapatkan sinyal karena ia mau mengirim beberapa bukti kejahatan pada polisi. Sementara di bawah, frontman dan para kru berhasil menemukan alat selam yang digunakan Junho. Frontman lalu menyuruh para kru untuk membawa penyusup itu hidup-hidup. Junho berhasil menghubungi polisi, namun polisi tak mendengar dengan jelas ucapan Junho karena sinyal Junho sangat lemah. Ia mencoba mengirim bukti-bukti via WA dan segera bersembunyi karena para kru sudah datang mendekat. Sementara itu, Gi-hun, Sang-woo dan Sebyok ternyata mendapat hadiah hidangan makanan yang sangat lezat. Gi-hun dan Sang-woo memakannya dengan lahap sementara Sebyok memakannya sambil menahan rasa sakit. Para kru akhirnya berhasil mengejar Junho hingga ke tepi tebing. Frontman datang ke sana dan menyuruh Junho supaya menjatuhkan senjata dan menyerahkan ponselnya. Junho berkata kalau ia sudah melapor polisi dan mengirim bukti. Namun frontman mengejek Junho, polisi gak bakal antusias karena laporan Junho juga gak bakal jelas. Bukti-bukti yang dikirim juga gak bakal masuk karena sinyal di sana sangat jelek. Setelah makan, para kru membereskan peralatan di meja makan dan hanya menyisakan satu pisau. Gi-hun, Sang-woo dan Sebyok pun paham maksudnya, mereka harus saling membunuh. Junho yang hanya memiliki pistol dengan sisa satu peluru menembak frontman. Namun frontman justru mendekat dan meminta Junho untuk ikut bersamanya. Frontman lalu membuka topengnya dan betapa terkejutnya Junho saat mengetahui frontman ternyata adalah kakak kandungnya, Hwang In-ho, yang selama ini Junho cari di pulau itu. In-ho meminta Junho supaya ikut dengannya, tapi karena Junho menolak, In-ho pun menembak Junho. Seketika Junho jatuh dari atas tebing. Di asrama, Sang-woo, Gi-hun dan Sebyok saling waspada. Sebyok langsung menodongkan pisaunya ketika Gi-hun mendekat. Namun Gi-hun tak berniat membunuh Sebyok. Justru yang harus mereka waspadai adalah Sang-woo, karena sebelumnya Sang-woo sudah berani membunuh peserta lain untuk memenangkan permainan. Mereka berdua lalu mengobrol. Gi-hun menanyakan kondisi Sebyok, namun Sebyok mengatakan dia baik-baik saja. Gi-hun juga mengajak Sebyok untuk bersama-sama bekerja sama memenangkan permainan itu, lalu mereka membagi dua hasilnya. Sebyok bertanya apa yang akan Gi-hun lakukan jika ia berhasil memenangkan permainan dan membawa pulang uang itu. Gi-hun berkata kalau ia akan melunasi hutangnya lebih dulu, lalu membahagiakan ibunya dengan mewujudkan impiannya membuatkan toko. Selama ini dirinya hanyalah beban keluarga. Kemudian Gi-hun akan berusaha menjadi ayah yang baik. Ketika Sebyok bertanya tentang usia anaknya Gi-hun, Gi-hun menjawab kalau usia putrinya 10 tahun. Sebyok berkata kalau anak Gi-hun seumuran dengan adiknya. Gi-hun pun bertanya tentang keberadaan adiknya Sebyok. Sebyok berkata kalau adiknya dia titipkan di panti asuhan dan berjanji akan menjemputnya setelah mendapatkan uang. Dia juga akan membawa ibunya dari Korea Utara dan membangun sebuah rumah, kemudian tinggal bersama dan hidup bahagia. Sebyok menyuruh Gi-hun untuk berjanji kalau salah satu dari mereka berhasil keluar dari sana hidup-hidup, akan saling menjaga keluarga mereka. Namun Gi-hun berkata kalau mereka harus keluar bersama dan mengalahkan Sang-woo. Sebyok tetap ingin Gi-hun berjanji Gi-hun akan menjaga adik Sebyok kalau ia berhasil keluar. Ketika Gi-hun melihat Sang-woo mulai tertidur, Gi-hun berniat membunuh Sang-woo. Namun Sebyok menghentikannya dan mengatakan kalau Gi-hun bukanlah orang yang seperti itu. Gi-hun lalu menghampiri Sebyok dan menyadari kalau ia terluka parah. Sebyok mengatakan kalau ia ingin pulang sebelum Sebyok pingsan. Gi-hun pun segera memanggil-manggil kru untuk meminta bantuan dan pertolongan. Tapi kru tiba-tiba datang membawa peti dan ternyata Sang-woo telah membunuh Sebyok. Gi-hun pun sangat sedih dan merasa marah. Ia hendak menyerang Sang-woo namun para kru menghentikan karena mereka harus melanjutkan permainan berikutnya. Gi-hun menangis ketika melihat jasad Sebyok dimasukkan ke dalam peti.
Aku pun tak kuasa menahan jatuhnya air mata ketika melihat adegan ini. Sementara itu, sambil melepaskan peluru di tubuhnya, frontman kepikiran tentang adiknya yang sudah ia bunuh. Sementara jasad Sebyok dibawa ke ruang kremasi untuk dibakar. Kini hanya tersisa dua peserta, Gi-hun dan Sang-woo, yang harus melanjutkan permainan terakhir. Sebelum memulai permainan, para kru meminta Sang-woo dan Gi-hun memilih gambar koin sebagai penentu penyerang atau pemain. Penjaga anjir, bukan pemain. Karena Gi-hun menang, ia bebas memilih lebih dulu. Gi-hun pun memilih sebagai penyerang dan mereka pun dibawa ke tanah lapang menuju tempat permainan. Sementara tamu VIP yang gak paham tentang permainan cumi atau Squid Game bertanya pada frontman. Frontman pun menjelaskan kalau itu adalah permainan anak-anak Korea zaman dulu. Permainan itu paling melelahkan dan terkesan brutal karena para pemain bebas melakukan apa saja, termasuk kekerasan. Peraturannya, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Sementara penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar arena permainan untuk menang. Selanjutnya, jika terjadi sesuatu dan salah satu dari mereka gak bisa lanjut untuk terus bermain, maka orang yang bertahanlah yang akan menang. Gi-hun bertanya, apa maksud dari gak bisa lanjut untuk terus bermain? Dan kru menjawab mengacu pada kematian salah satu pemain. Dan permainan pun dimulai. Gi-hun langsung melakukan serangan. Dia melempar pasir ke wajah Sang-woo hingga Sang-woo kelilipan. Gi-hun pun dengan mudah melewati leher cumi-cumi. Dan tugas Gi-hun selanjutnya adalah melewati Sang-woo agar bisa menginjak kepala cumi untuk menang. Hujan mulai turun yang membuat adegan semakin dramatis dan tegang. Tegang. Di tengah permainan, Sang-woo berkata kalau Sebyok akan mati juga dan dia hanya membantu mempercepat kematiannya untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi Gi-hun berkata kalau Sebyok bisa diselamatkan. Rupanya Sang-woo membunuh Sebyok karena ia takut Gi-hun dan Sebyok mengakhiri permainan dan dirinya akan pulang dengan tangan kosong lagi. Gi-hun pun buka suara kalau bukan karena Sebyok, mungkin ia telah membunuh Sang-woo malam itu. Mereka lalu bertarung saling menyerang yang disaksikan oleh para VIP secara langsung. Awalnya Gi-hun hampir kalah dan Sang-woo menusuk tangan Gi-hun hingga tembus. Tapi akhirnya Gi-hun berhasil menaklukkan Sang-woo. Dia mencabut pisau itu dan hendak menusuk Sang-woo. Namun Gi-hun tidak bisa melakukan itu meskipun sangat marah pada Sang-woo. Gi-hun pun melanjutkan permainan menuju kepala cumi dengan kaki yang tertatih-tatih. Ketika kru menodongkan pistol pada Sang-woo dan Gi-hun hampir tiba di kepala cumi, Gi-hun malah kembali pada Sang-woo dan mengajaknya untuk menghentikan permainan itu. Para VIP pun bingung. Dia mau berhenti padahal kemenangan di depan mata. Apa dia tidak mau uang? Sang-woo justru berkata tentang masa kecil mereka dan meminta maaf pada Gi-hun. Ketika Gi-hun menjulurkan tangannya mengajak Sang-woo pulang, Sang-woo justru meraih pisau di sampingnya dan menggorok lehernya sendiri. Gi-hun pun terkejut, kaget dan menangis. Sebelum meninggal, Sang-woo berpesan pada Gi-hun supaya menjaga ibunya. Gi-hun pun tak kuasa menahan tangis melihat teman masa kecilnya tergeletak tak bernyawa. Kini permainan telah selesai dan Gi-hunlah pemenangnya. In-ho alias frontman lalu membawa Gi-hun untuk duduk bersama merayakan kemenangannya. Dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat, Gi-hun bertanya kenapa mereka melakukan itu. In-ho hanya menjawab telak kalau mereka para peserta sama seperti pacuan kuda yang sering dijadikan taruhan oleh Gi-hun selama ini. Tanpa menjawab pertanyaan Gi-hun selanjutnya yang menanyakan siapa frontman, Gi-hun dibawa oleh mobil limosin dan diturunkan di pusat kota dalam keadaan yang masih sama.
mata tertutup, tangan terikat, dan mesin ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika dicek, ada saldo 45,6 miliar won atau setara 550-an miliar rupiah. Tapi Gi-hun hanya mengambil 10.000 won saja atau sekitar 120 ribuan. Ia lalu pulang ke rumah dan ketika melewati kedai toko ibunya Sang-woo, ibu Sang-woo menghentikan Gi-hun. Ia yang melihat kondisi Gi-hun mengira Gi-hun mabuk dan berkelahi. Ibu Sang-woo lalu memberikan makanan untuk Gi-hun dan ibunya. Dia juga mengatakan kalau ibu Gi-hun sepertinya sedang sakit karena teleponnya gak pernah diangkat. Sebelum pergi, ibu Sang-woo hendak bertanya pada Gi-hun tentang Sang-woo, namun ia mengurungkan niatnya dan meminta Gi-hun segera pulang. Ketika tiba di rumah, betapa terkejutnya Gi-hun mengetahui ibunya terbaring lemas tak bernyawa di lantai. Satu tahun kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya tersebut, Gi-hun gak bisa melanjutkan hidup. Dia memilih menjadi gembel jalanan meski memiliki uang yang sangat banyak di rekeningnya. Ia tidak bisa lupa akan kejadian yang pernah ia alami sebelumnya. Sampai pihak bank pun memanggilnya dan menawarkan Gi-hun supaya menginvestasikan uang tersebut agar lebih aman dan berbunga. Karena Gi-hun gak menyentuh uang itu sama sekali dalam setahun. Namun Gi-hun justru meminta uang pada petugas bank tersebut senilai 10.000 won. Dia lalu pergi menyendiri di pinggir sungai di pusat kota. Tiba-tiba ada ibu-ibu guys yang jualan bunga. Ia memohon agar Gi-hun membeli bunganya karena kalau tidak laku hari ini bunganya akan layu. Gi-hun pun memberikan uang 10.000 won yang sebelumnya ia minta dari petugas bank. Setelah ibu penjual bunga itu pergi, Gi-hun terkejut ketika mendapat surat berlogo segitiga kotak bulat di bunga itu. Dengan pesan di baliknya tanggal 24 Desember pukul 23.30 gedung Sky lantai 7 dari Nggan Bumu yang mengingatkan Gi-hun pada kakek Ilnam. Ketika Gi-hun pergi ke sana ternyata benar kakek Ilnam terbaring di dalam kamar itu. Ia dirawat karena tumor otak yang dideritanya. Dia meminta tolong pada Gi-hun untuk mengambilkan air. Gi-hun pun memberikannya dan Gi-hun sadar kalau kakek Ilnamlah di balik semua kejadian itu. Gi-hun merasa marah pada kakek Ilnam dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu. Namun kakek Ilnam malah mengalihkan pembicaraan. Ia berbicara tentang orang yang mabuk, duduk lemas di pinggir jalan. Kemudian mengatakan kalau ia mau bermain dengan Gi-hun sekali lagi. Di pinggir jalan depan gedung ada seorang pria pemabuk yang duduk lemas. Kalau sampai jam 12 malam gak ada orang yang menolong, pria itu akan mati kedinginan. Kakek Ilnam ingin bertaruh dengan Gi-hun. Kalau orang gak berguna seperti pria itu akan dikucilkan di masyarakat dan hanya dianggap sampah. Kakek Ilnam akan menceritakan semuanya pada Gi-hun bila dalam 30 menit ada seseorang yang menolong pria itu. Gi-hun pun setuju dan bertaruh apa saja yang kakek Ilnam inginkan darinya. Sambil menunggu waktu, kakek Ilnam menceritakan sedikit tentang dirinya yang dulu pernah tinggal di ganggang kecil seperti di permainan keempat. Namun semenjak ia bisa menghasilkan banyak uang, semakin lama ia merasa kalau uang itu gak bisa memberikan kebahagiaan. Entah itu makanan, minuman, barang-barang mewah, semua itu semakin lama hanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Untuk itu, ia dan para kliennya yang bosan dengan uang tersebut memutuskan untuk membuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka semua. Kakek Ilnam pun berterima kasih pada Gi-hun karena berkat dirinya ia bisa merasakan kesenangan saat bermain dengan para klien juga sahabat-sahabatnya. Ketika 30 menit berakhir dan pria pemabuk di pinggir jalan juga sudah tewas karena gak ada orang yang nolong, meski sebelumnya banyak orang yang lalu lalang, saat itu juga kakek Ilnam meninggal dunia dan Gi-hun juga belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Setelah Gi-hun pergi, In-ho mendatangi ruangan kakek Ilnam dan memejamkan matanya. Setelah kejadian itu, Gi-hun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Dia merubah penampilannya dan menepati janjinya yang pernah ia buat dengan Sebyok, yaitu menjaga adiknya. Gi-hun pergi ke panti asuhan menemui Cheol, adiknya Sebyok. Namun karena Gi-hun gak bisa mengurusnya sendirian dan karena ia juga harus pergi ke Amerika untuk menemui putrinya, dia pun menitipkan Cheol pada ibu Sang-woo yang merasa kesepian karena kehilangan anaknya. Ibu Sang-woo pun sangat senang. Gi-hun juga meninggalkan satu koper uang untuk ibu Sang-woo diam-diam dan mengatakan kalau uang itu adalah uang yang ia pinjam dari Sang-woo. Ibu Sang-woo sempat ingin mengejar Gi-hun untuk bertanya tentang Sang-woo. Namun Gi-hun keburu pergi dan ia pun kehilangan jejak.
Dalam perjalanan menuju bandara saat sedang teleponan dengan anaknya, Gi-hun tak sengaja melihat pria yang dulu pernah mengajak dirinya masuk ke dalam permainan mematikan. Pria itu tengah melakukan hal yang sama pada seseorang di gerbong kereta. Gi-hun pun mencoba menghampirinya, tapi pria misterius itu sudah keburu pergi dengan kereta. Gi-hun lalu memperingati orang yang bermain dengan pria tadi supaya tidak menerima undangannya, agar nasib orang itu gak seperti yang dialaminya. Sebelum menaiki pesawat menuju Amerika, Gi-hun mencoba menelpon nomor yang ada di dalam kartu nama tersebut yang ia ambil dari orang tadi. Dan ketika frontman menjawab telepon itu, frontman menyuruh Gi-hun untuk melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Namun Gi-hun malah berbalik dan berniat untuk mencari tahu tentang mereka semua. Dan akhirnya film pun berakhir. Ending yang sangat mengesalkan sekali, ya kan?